Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Mari kita bahas lagi buku ini. Terakhir kita sampai pada bahasan tentang paradigma kesalingtergantungan atau paradigms of interdependence. Udah nonton video belum? Kalau belum, nanti nonton dulu ya sebelumnya, karena ini lanjutan dari materi yang di video itu. Nah, jangan lupa subscribe, klik loncengnya, sharing ke teman-teman yang perlu ya, karena buku ini sangat kaya dan ada banyak hal yang kalau tidak kita selami maka mungkin sayang banget ya, karena banyak kekayaan di buku ini yang luar biasa. Baik, terakhir kita bahas kemarin soal paradigma interdependence atau paradigma atau cara pandang kesalingtergantungan itu seperti layaknya rekening ya. Pak Stephen Covey bilang bahwa hubungan antar manusia itu dasarnya adalah trust atau kepercayaan, yang perumpamaan dari trust itu seperti layaknya rekening bank. Nah, ada setoran, ada tarikan. Ada perilaku yang kalau kita lakukan pada seseorang itu menjadi setoran bagi dia, dan ada perilaku yang kalau kita lakukan yang memang menjadi tarikan. Kaidahnya adalah perbanyak setoran, kurangi atau usahakan untuk tidak melakukan tarikan. Sebab tidak mungkin sama sekali kita tidak melakukan tarikan, usahakan dikurangi. Tapi di sisi lain perbanyaklah setoran supaya kalaupun terjadi tarikan maka dampaknya tidak terlalu signifikan, hubungan tetap terjaga. Nah, di antara setoran-setoran yang dampaknya luar biasa adalah ada 6 yang dibahas di buku ini. Yang udah kita bahas 3 kemarin, kita mau lanjutin nih. Yang berikutnya adalah showing personal integrity. Jadi Pak Covey katakan bahwa integritas itu bukan sekedar kejujuran ya beliau katakan, tapi kesatuan antara apa yang kita katakan dengan yang kita lakukan. Jadi sebenarnya nyambung dengan perilaku yang sebelumnya, yaitu clarifying expectations. Jadi kalau kita membuat harapan yang jelas, membuat janji, usahakan untuk kita memenuhi janji itu. Makanya jangan sering-sering janji, dan kalau berjanji dipastikan memang itu clear bisa kita kira-kira penuhi gitu. Nah, soalnya ada kalimat bijak yang mengatakan, bukan buku ini sih, tapi saya pernah mendengar dan mendapatkan insight itu, mengatakan people follow your footsteps faster than your words. Jadi orang mengikuti langkah kita itu lebih cepat daripada mengikuti kata-kata kita. Maka kata-kata kita itu tiba-tiba jadi meaningless kalau perilaku kita nggak selaras. Ini betul-betul nasihat buat diri saya sendiri nih gitu ya. Jadi dikatakan integrity itu goes beyond honesty. Jadi tidak hanya bicara soal kejujuran. Karena kalau ngomong kejujuran saja, maka kayaknya sih sebagian besar orang mengatakan saya sih orang yang jujur, saya nggak pernah bohong, saya nggak pernah melanggar hukum misalnya gitu kan. Iya, secara hukum tidak melanggar, tapi seringkali kita bisa jadi tanda kutip ya tidak jujur untuk hal-hal yang kelihatannya sederhana gitu. Ya, kita janji tapi tidak dipenuhi. Ya. Kita berkomitmen untuk melakukan hal tertentu, ternyata nggak kita kerjain. Misalnya kenapa? Ya karena toh itu cuma aktivitas sosial, ya. Nggak datang apa-apa lah. Padahal kan udah bilang mau datang, ya kan? Sudah mengusahakan untuk datang, ternyata katanya datang. Karena ada hal lain gitu ya. Memang ujian integritas ini akan luar biasa ya, akan banyak sekali ujiannya. Dan mungkin godaannya adalah hal-hal yang tampaknya sangat syar'i gitu. Misalnya nih, yang sering menggoda saya tuh misalnya gini, saya berjanji untuk datang di sebuah acara yang saya sanggupi, karena waktu itu saya perkirakan bisa kayaknya. Acara itu let's say cuma 2 jam. Nah, saya bilang cuman, tanda kutip tuh, karena kemudian ada pembandingnya, tiba-tiba ada acara lain yang 1 harian. Nah, tiba-tiba yang 2 jam ini kan jadi kelihatan cuman kan. Terus kemudian ada godaan untuk kemudian mengatakan ya udahlah yang 2 jam dibatalin aja deh, misalnya gitu kan. Padahal ini dulu waktu saya buat pertama kali komitmen 2 jam ini, sepertinya saya buat dengan sungguh-sungguh, ya saya perkirakan dengan baik. Tapi begitu muncul yang lain yang lebih besar, tiba-tiba yang 2 jam ini jadi tampak kecil. Lalu kemudian saya bukan yang nggak jujur, saya jujur kan. Saya open juga sama
sama orang yang saya janjikan itu bahwa saya ada cara lain, tapi basically itu ujian integritas sebenarnya. Ini sekali lagi nasihat yang luar biasa buat diri saya sendiri. Salah satu bahasan yang sangat menarik di sini di bagian showing personal integrity ini adalah ketika Pak Kofi bilang ujian integritas itu terutama kalau terkait dengan kita suka ada godaan untuk tidak loyal kepada orang yang tidak hadir. Nah, ini istilah yang sangat unik ya di Seven Habits itu sering diulang gitu ya, di pelatihan juga iya, yaitu loyal to the absent ya, setia pada yang tidak hadir. Maksudnya apa? Nah, bahasa sekarang adalah kita suka sulit menghindari godaan untuk gosipin orang. Jadi gibah atau menggosip orang itu ujian integritas yang luar biasa. Cuman menariknya bahasan di Seven Habits ini bukan begini ya. Kalau kita kebayangkan misalnya gini, oh kalau kita ngomongin orang maka akan jadi tarikan kalau orangnya tahu misalnya gitu, itu sudah jelas ya. Tapi misalnya ada 3 orang nih, A, misalnya saya A, B sama C. Saya ngobrol sama B terus bahas si C ya. Asumsinya gibahnya ini yang buruk terutama ya, gosipin si C. Nah kalau yang saya omongin sama si B itu kedengeran sama si C lalu jadi tarikan sama dia, itu jelas, udah jelas, itu nggak usah diomongin lagi, itu udah jelas. Tapi menariknya ternyata angle yang dibahas di sini adalah ternyata kadang-kadang tanpa disadari pada saat saya ngomongin C bersama B, terutama saya yang inisiatif ya ngomonginnya gitu ya, dan seru banget saya yang gosipinnya, itu saya pun sebenarnya sedang menarik rekening bank emosi dari si B. Kok bisa begitu? Ya karena sebenarnya pelan-pelan juga tanpa disadari, even mungkin B juga nggak nyadar, tapi si B akan menyadari bahwa oh si A ini rupa-rupanya kalau di belakang itu suka ngomongin orang. Ya kan, jadi kalau di belakang kayaknya dia jadi beda dibanding kalau dia dari depannya gitu. Omongan tadi tuh kayaknya nggak mungkin diomongin ke B langsung, tapi sama si B ini kok diomongin. Nah berarti hati-hati nih sama si A nih, gue juga nggak bisa terbuka banget nih. Nah pelan-pelan rekening bank emosi itu terkikis gitu. Jadi loyal tuh tidak loyal kepada yang tidak hadir itu tarikan yang luar biasa. Sebab kebalikannya misalnya gini, A ngobrol sama B tentang si C, yang inisiatif si B nih, si B nih ngomongin gitu, tau nggak si C itu bla 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 ya kan. Kemudian saya bilang begini, udahlah kita nggak usah ngomongin kekurangan orang, nggak ada juga orang yang sempurna, udah kita ganti bahasan aja. Nah tiba-tiba kesetiaan si A ini terhadap si C itu tiba-tiba menjadi setoran juga bagi si B, karena si B bilang iya juga ya, si A ini orangnya bisa dipercaya, buktinya saya ajakin gosip dia nggak tergoda gitu, jadi kayaknya sih bisa nih percaya sama si A nih. Nah, jadi poin ini menarik sekali karena ini banyak godaan yang kelihatannya syar'i gitu ya. Jadi saya dulu inget deh kalau sebagai orang HR tuh kadang-kadang kalau kita pegang data assessment gitu ya, kita suka mengaburkan obrolan antara people review dengan gosip. Nah gitu kan, people review itu kan ngomongin soal kompetensi orang, kemudian performance orang untuk kemudian menempatkan dia di pengembangan karir yang seperti pengembangan ya karir dan kompetensinya seperti apa. Tapi pas kita ngomongin performance tiba-tiba keselip gosip. Nah itu kan kayaknya judulnya people review ya, sebenarnya tapi ada unsur-unsur gibah di situ gitu ya. Nah apalagi kadang-kadang ada bungkusnya ya. Bungkusnya apa tuh, bilang begini kan, gue sih harusnya nggak kasih tau lo ini ya, cuman gue mau kasih tau aja. Nah itu kan kayaknya bukan gibah ya, padahal iya juga sama aja gitu.
Jadi ini yang mungkin ya saya sendiri juga perlu exercise untuk betul-betul sadar ya, ketika ada godaan untuk tidak loyal kepada orang yang tidak hadir, ya udah kita nggak usah ngomongin kalau memang itu tidak ada faedahnya ya, kecuali kita ngomongin itu untuk tujuan nolong dia gitu ya, untuk nolong dia, bantu dia. Tapi kalau ngomongin hanya untuk bicara keburukan saja, kayaknya perlu kita kurangi. Yang kelima adalah setorannya, yaitu meminta maaf secara tulus ketika memang kita membuat kesalahan atau membuat tarikan. Yaitu secara tulus mengatakan misalnya, maaf saya salah, ya, sorry itu tadi benar-benar saya khilaf gitu ya. Oke, ya betul itu nggak ada excuse, itu benar-benar salah saya. Jadi betul-betul meminta maaf secara tulus dan menahan sedapat mungkin kecenderungan untuk resisten atau defensif. Ketika misalnya ya kan pas kita minta maaf sama orang, biasanya orangnya tuh masih ada emosi, misalnya pas kita salah, terus dia masih pas kita bilang oh minta maaf ya, ya tapi kan kamu masih gitu kan. Nah dari kita juga kadang suka ada semacam defensiveness gitu. Nah itu juga usahakan ditahan. Dan jelas ini memerlukan kekuatan karakter. Orang yang bisa meminta maaf seperti ini jelas perlu habit 1, 2, dan 3 yang sangat strong. Karena pasti ada stimulus ya. Stimulusnya baik dari dalam diri mengatakan udahlah nggak usah minta maaf, toh itu juga manusiawi misalnya gitu kan. Atau dia juga ada sumbangan salahnya. Stimulusnya kadang datang dari orangnya yang sudah kita minta maaf, kemudian masih emosi, lalu kemudian menstimulus kita lagi untuk emosi balik, gitu juga perlu habit 1. Perlu habit yang kedua, yaitu minta maaf ini untuk hubungan yang jangka panjang. Kita nggak pengen hubungan ini selesai sampai di sini kan gitu. Hubungannya pengen jangka panjang. Dan mungkin ya perlu habit yang ketiga jelas, yaitu perlu meluangkan waktu khusus kapan momen yang tepat untuk minta maaf gitu. Meskipun momen yang betul-betul tepat mungkin nggak ada ya. Jadi jangan menghindari minta maaf hanya karena kita pengen nyari momen yang tepat gitu. Nah, ada satu ungkapan dari kebijaksanaan timur ya, katanya Pak Kofi ini yang dikutip ya. Jadi konteks minta maaf ini dikatakan, if you are going to bow low. Kalau Anda mau menunduk maka menunduklah yang dalam gitu. Jadi sungguh-sungguhlah meminta maaf, jangan asal-asalan gitu ya. Nunduk tuh asal-asalan gitu. Nah, ada satu kisah yang menarik ya di sini, yaitu ketika satu kali Pak Kofi mengalami satu kondisi di mana dia lagi pengen nulis, kemudian di ruang kerjanya, kemudian anak-anaknya ribut, lalu kedengaran salah satu anaknya namanya David ngedor-ngedor pintu kamar mandi yang lagi ada kakaknya di situ, lalu kemudian langsung dimarahi ya, si David ini. Sambil keluar ruangan, Pak Kofi baru nyadar, oh ternyata anak-anak itu lagi main. Kemudian salah satu anaknya ada yang mungkin kecelakaan gitu ya, berdarah. Nah, si David ini sebenarnya pengen ke kamar mandi, ngedul-ngedul itu untuk ngambil anduk ya, ngambil peralatan untuk bantuin si salah satu saudaranya ini ya yang lagi berdarah gitu. Sehingga Pak Kofi berpikir, waduh salah nih gue ya kan. Ternyata harusnya saya nggak marah tadi kan, saya nggak tahu kejadiannya. Kemudian dia minta maaf. Nah tapi si David sudah bilang duluan bahwa saya nggak mau maafin ayah gitu. Kenapa gitu. Karena minggu lalu ayah juga kayak gitu. Nah jadi tanpa disadari kadang-kadang ketidaktulusan kita meminta maaf, atau bahkan mungkin perilaku tidak meminta maaf itu sendiri atas kesalahan yang tidak sengaja kita lakukan, itu sesuatu yang memang butuh kekuatan karakter. Kalau sesuatu itu sengaja kita sadar ya, mungkin bukan sengaja, sadarlah kita lakukan, itu kadang-kadang masih mendingan, kita masih ada keinginan untuk memperbaiki, emang lebih tulus. Tantangannya adalah ketika kita nggak ngerasa itu sebuah kesalahan, tapi faktanya orang-orang penting dalam hidup kita itu mengalami kekecewaan. Itu yang agak menantang kan gitu. Misalnya
kita memposting gambar salah seorang anggota keluarga dengan maksud untuk bercanda gitu ya, dan sepertinya dalam konteks yang lain tuh nggak apa-apa, ternyata orangnya tersinggung misalnya gitu. Nah itu kan menantang ya untuk meminta maaf, karena kita nggak ngerasa itu sebuah kesalahan, tapi kenyataannya orangnya yang penting bagi kita itu menganggap itu hal yang menyebalkan gitu. Jadi memang perlu sebuah kekuatan karakter ya, untuk bisa meminta maaf untuk hal-hal yang seperti ini. Nah, yang terakhir adalah kita memberikan deposit setoran ketika kita memberikan unconditional love, katanya, cinta yang tanpa syarat, yaitu kita mencintai seseorang tanpa kondisi, tanpa persyaratan. Nah ini menarik ya, bahasan soal cinta ini. Mungkin someday saya akan bikin video bedah buku lain yang cinta-cinta. Saya sebut aja lah, judul bukunya The Art of Loving, yang menulis Erich Fromm. Erich Fromm itu membahas memang ada beberapa jenis cinta yang dialami oleh manusia. Nah, yang umumnya kita tonton di mana-mana adalah cinta yang bersyarat gitu. Sehingga kita mencintai seseorang kalau orang itu juga mencintai diri kita. Nah, jadi ketika orangnya tidak mencintai diri kita, maka kita seolah-olah berhak untuk memutuskan effort cinta kita ya karena nggak ada balasannya. Nah gitu. Menariknya ternyata itu bukan satu, dan itu kelihatan lumrah dong. Tapi menariknya ternyata itu bukan satu-satunya bentuk cinta. Bentuk cinta yang sangat tinggi adalah cinta yang tanpa syarat, yang mungkin sangat mudah kita temui di hubungan orang tua dengan anak. Orang tua kepada anak itu bisa mencintai bahkan ketika anaknya belum ngasih apa-apa, bahkan ketika anaknya justru memberikan pengalaman buruk kepada orang tuanya. Saya nggak bicara pengalaman buruk pada saat anaknya sudah dewasa, saya bicara pengalaman buruk bahkan ketika anaknya sedang proses pertumbuhan, ya kan. Misalnya seorang ibu, anak itu sejak masih jadi janin saja sudah bikin ibunya repot, sudah menguras energi ibunya, menguras nutrisi ibunya. Ketika anak itu lahir sudah hampir mengambil nyawa ibunya. Tapi begitu anaknya lahir nih, semua itu soal cinta yang diberikan. Ibunya terus mengasih. Tidak ada kepentingan anaknya itu harus kasih sesuatu. Dan begitu terus sampai dewasa, ya kan. Gitu. Ya bahwa ada kasus-kasus orang tua yang memang tidak ngurus anak itu pasti ada, tapi sebagian besar manusia mengalami hubungan cinta yang seperti ini, yang kita bisa memberikan sesuatu tanpa syarat. Nah, tapi meskipun demikian, kadang-kadang ada godaan juga ya. Misalnya di sini dikisahkan ada godaan seorang tua yang merupakan pimpinan dari sebuah universitas terkemuka, yang keluarga itu sudah dari generasi ke generasi selalu kuliah di tempat yang terkemuka itu, sehingga tiba-tiba ketika ada salah satu anaknya kok kayaknya nggak berminat ke sana, wah stres nih orang tuanya, ya kan. Semakin dibujuk, semakin dipersuasi, semakin negosiasi, semakin anaknya resisten. Nah, ya karena tanpa disadari ya, segala bujuan itu ya anaknya tahu bahwa itu sebenarnya untuk kepentingan orang tuanya, bukan untuk kepentingan anaknya. Dan singkat cerita, orang tuanya muncul sebuah kesadaran ya, terutama si bapaknya ya, untuk kemudian kayaknya memang ada yang salah nih dengan cara saya, bahwa saya ini kayaknya hanya mikir diri saya sendiri. Akhirnya dia katakan ya sudah, dia berusaha untuk mencintai sepenuhnya, betul-betul mengubah pola pikir, mengubah perasaannya untuk fokus mencintai anaknya sebagaimana adanya, lalu membangun dialog kembali, yang pelan-pelan. Awalnya anaknya nggak respon cukup banyak karena dia masih mungkin ya masih ada tarikan-tarikan yang cukup besar sebelumnya, dan itu usaha-usaha baru ini belum jadi setoran yang cukup signifikan. Tapi
Tapi pelan-pelan tiba-tiba komunikasi mulai terbangun, anaknya mulai ngobrol, mulai terbuka, dan tiba-tiba anaknya muncul kesadaran sendiri untuk kayaknya ya aku juga perlu sekolah sih gitu kan. Kemudian nyari sendiri, nyari jurusan sih segala macamnya. Yang tentu saja orang tuanya mendukung, tapi sekarang mendukung dengan cara yang berbeda, bukan karena kepentingan tadi 3 generasi saya dekan gitu ya, tapi mendukung karena memang ingin mencintai secara sepenuhnya. Maka dari itu Pak Kofi mengutip Sekjen PBB ya, namanya Pak Dag Hammarskjöld. Itu yang tahu nama ini kemungkinan angkatan saya karena pernah masuk di pelajaran sejarah. Dag Hammarskjöld pernah mengatakan, it is more noble to give yourself completely to one individual than to labor diligently for the salvation of the masses. Jadi lebih mulia untuk kita betul-betul secara tulus memperbaiki hubungan dengan seseorang daripada membangun hubungan yang rata-rata aja dengan banyak orang, dengan masses gitu, dengan massa yang banyak. Nah, menariknya adalah Pak Kofi bilang dalam banyak kasus di organisasi juga yang dia temui bahwa problem di satu organisasi seringkali itu isunya adalah karena hubungan antara satu dengan satu orang yang lain, satu orang dengan satu orang yang lain. Gitu. Kadang-kadang sesama owner, kadang-kadang board of management, kadang-kadang manajemen dengan kasus yang lain gitu ya. Nanti saya lupa di bagian yang mana tuh ada kisah tentang kok di sebuah organisasi yang beliau temui trustnya sangat rendah. Ternyata kalau dipikir-pikir ya karena si pimpinannya, direksinya, CEO-nya terutama itu ternyata punya problem, punya skandal lah dengan seseorang di organisasi itu, sehingga seluruh orang di organisasi itu kemudian merasakan bahwa orang ini nggak bisa dipercaya lah gitu. Akhirnya impactnya sampai ke organisasi. Nah, dari sini kita kemudian bisa apa ya, bisa mereflek lagi ya. Kadang-kadang dalam hubungan yang kita miliki di kehidupan kita, di keluarga, di pekerjaan itu seringkali problem besarnya bukan di banyak orang, tapi di hubungan kita dengan satu atau dua atau tiga orang yang perlu kita beresin. Seperti ceritanya Pak Kofi di sini, jadi dia kerja di satu organisasi yang ternyata dengan salah satu pimpinan itu ada ketidakjelasan yang Pak Kofi nggak enak buat mengkonfront, dia juga rupa-rupanya nggak enak juga mengkonfront, jadi hubungan ini sama-sama nggak enak, kerjaan nggak ada yang optimal. Tapi begitu kemudian berusaha untuk terbuka, cari momen ngobrol terbuka, betul-betul beresin persepsi yang supaya dapat persepsi yang sama, pelan-pelan hubungan itu kemudian membaik dan kinerja seluruh organisasi juga membaik. Gitu. Nah, di sini kemudian kenapa ini menarik ya, karena bagian ini Paradigms of Interdependence. Ini saya juga perlu nemu di halaman 213 edisi bahasa Inggris dikatakan begini. P problems are PC opportunities. Jadi problem di production atau di hasil itu adalah PC opportunities. Artinya apa? Kadang-kadang kita ngelihat masalah di keluarga ya, ada satu anak punya problem gitu, yang muncul di kepala kita ya, wah masalah nih. Nah, padahal masalah itu hadir bisa jadi untuk membuat kita punya ruang memperbaiki atau meningkatkan kapasitas atau kemampuan produksi kita. Ingat ya bahasan PPC balance di efektivitas di video yang awal-awal dulu. Jadi di urusan hubungan antara manusia seolah-olah ya, saya memahaminya begitu, bahwa perlakukan setiap masalah yang muncul dalam hubungan kita dengan orang lain itu sebagai sarana untuk menguatkan kembali hubungan. Jadi problem dengan suami istri, maka
Jadikan itu sarana buat menguatkan kembali hubungan. Problem dengan anak juga begitu, problem dengan rekan kerja, problem dengan pelanggan. Jadikan itu sarana buat menguatkan lagi hubungan kita dengan pelanggan itu. Gitu. Jadi justru ya, karena production atau hasil yang tidak sesuai harapan itu kan hanya tanda bahwa kapasitas untuk memproduksi kita kurang. Maka dari itu perlu kita tingkatkan. Ya, kalau kemampuan produksi yang kita tingkatkan, maka produksinya akan meningkat lagi. Gitu. Oke, begitulah paradigma kita. Karena ini perlu jadi frame sebelum kita masuk ke Habit 456. Karena seluruh Habit 456 isinya adalah soal bagaimana menguatkan, membangun, menambah terus-menerus rekening bank emosi, setorannya, dan untuk mengurangi tarikan-tarikan yang terjadi. Sehingga kita bisa punya hubungan kokoh dalam jangka panjang. Moga-moga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.